Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 84. Kebo Bangah tak mengira akan didesak demikian. Seketika itu juga ia tercengang sehingga tak mampu menjawab. Sejenak kemudian, barulah dia bisa berbicara. Dahulu hari aku sudah mengirimkan perantara. Kini kudengar dari mulutnya bahwa saudara Surengpati sudah menerima baik. Aku pun begitu. Nah, apa perlu menggunakan perantara lagi? Bagus. Begitulah alasanmu, sahut Gagakseta cepat. Tetapi pernahkah engkau mengira bahwa masih ada seorang di antara kamu berdua yang tidak sudi menerima pinanganmu itu? Siapa dia? Kebo Bangah membentak. Siapa lagi, kalau bukan aku? Kebo Bangah terdiam. Dalam hatinya telah terasa bahwa mau tak mau ia harus bertempur melawan pendekar gembel itu. Maka pada saat itu juga, ia mulai sibuk mencari siasat untuk melawannya. Gagakseta tertawa lebar. Dengan tenang ia berkata, kemenakanmu itu berkelakuan kurang bagus. Sama sekali tak cocok menjadi suami putri saudara Surengpati. Sayang, apabila sampai terjadi begitu. Andai kata engkau memaksa merangkapkan jodoh, tetapi putri saudara Surengpati tak sudi, apakah yang hendak kau lakukan? Baik, taruhlah dia kini kawin dengan kemenakanmu. Tapi masing-masing mempunyai paham yang tak dapat dipadukan, apakah engkau bersedia menjadi pendamai terus-menerus sepanjang hidupmu? HM. Inilah hebat, kalau mereka berdua sama hidupnya harus berkelahi setiap kali bangun dari tempat tidurnya. Mendengar kata-kata Gagakseta, hati Adipati Surengpati tergerak. Diam-diam ia mencuri pandang kepada anak perempuannya. Ternyata Titisari waktu itu tengah menatap wajah Sang Aji dengan pandang penuh cinta kasih. Mau tak mau ia mulai memperhatikan muka Sang Aji. Alangkah menyebalkan. Bocah itu begitu tolol kesannya, meskipun wajahnya tak boleh dikatakan buruk. Tapi bila dibandingkan dengan wajah Sang Dewa Resi seperti bumi dan langit. Adipati Surengpati adalah seorang pendekar keturunan bangsawan. Semenjak turun-temurun, keluarganya terkenal pandai dan bijaksana. Dia sendiri berotak terang, serba pandai, tinggi ilmu saktinya dan luas ilmu pengetahuannya. Anak perempuannya pun seorang gadis yang encer otaknya. Cerdas, cekatan, pandai dan cantik jelita. Dengan sendirinya apabila dijajarkan dengan Sang Aji yang nampak ketolol-tololan dan kurang jelas keturunan siapa, ia benar-benar tak rela. Karena itu, hatinya lebih condong kepada Sang Dewa Resi. Pertama, anak keluarga pendekar. Kedua, bertampan ganteng. Ketiga, otaknya cerdas dan mempunyai kedudukan jelas. Tetapi, di dekatnya berdiri pendekar gembel Gagakseta yang tak boleh dibuat sembarangan. Karena itu, diam-diam, ia mencari jalan keluarnya. Saudara Kebo Bangah. Akhirnya dia memanggil Kebo Bangah dengan menggunakan kata-kata saudara. Kemenakanmu tadi terluka. Baiklah kau rawat dahulu. Urusan ini bisa dibicarakan lagi di kemudian hari. Inilah pernyataan yang sangat diharap-harapkan Kebo Bangah untuk menghindarkan suatu pertempuran yang akan banyak membawa akibat. Maka lantas saja ia memanggil Sang Dewa Resi dan dibawanya menepi. Dengan cekatan ia mencabut jarum emas dan menyambung tulang rusuknya yang patah. Ternyata ia mempunyai kemahiran dalam soal pertabiban. Dengan ramuan obatnya, segera ia membubuhi luka itu dan dibebatnya dengan kencang. Sebentar saja, Sang Dewa Resi nampak seperti pulih kembali. Pandang matanya segar bugar, penuh semangat. Sejurus kemudian, Adipati Surengpati berkata nyaring kepada Kebo Bangah dan Gagakseta. Anakku ini seorang perempuan yang lemah, tapi nakalnya bukan main. Karena itu, tak bakal dia sanggup merawat seorang suami seperti kalian harapkan. Namun di luar dugaan, ternyata aku memperoleh 2 lamaran sekaligus. Yang pertama dari saudara Kebo Bangah. Yang kedua dari saudara Gagakseta. Kejadian ini merupakan suatu kehormatan besar bagiku. Dan sebenarnya, anakku sudah kurestui agar berjodoh dengan kemenakan saudara Kebo Bangah. Tetapi lamaran saudara Gagakseta tak boleh kuabaikan pula. HM. Benar-benar aku menemui kesulitan. Meskipun demikian, aku mencoba memecahkan sebaik-baiknya agar memperoleh suatu keputusan yang adil. Sebelumnya, perkenankan aku minta pertimbangan pendapat kalian berdua, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini. Berkatalah, apa perlu berdansa kalimat tiada gunanya?
Bukankah engkau tahu, bahwa otakku paling tak senang mendengar ocehan yang tak keruan juntrungnya, sahut Gagak Seta. Saudara Surengpati adalah seorang keturunan keluarga agung. Dalam segala halnya pasti lebih mengenal tata cara yang santun daripadaku. Aku bersedia tunduk kepada kehendakmu. Adipati Surengpati bersenyum. Berkata dengan sabar, sebenarnya aku tak boleh mengharap-harapkan yang bukan-bukan terhadap jodoh anakku. Tetapi sebagai seorang ayah aku mengharapkan agar suami anakku kelak adalah manusia yang benar-benar baik. Sang Dewa Resi adalah kemenakan saudara Kebo Bangah. Dan Sang Aji adalah murid saudara Gagak Seta, kedua-duanya pasti memiliki ilmu kepandaian yang tak boleh kuabaikan. Tapi untuk menentukan pilihan, bagiku amat sukar. Kupikir begini saja, baiklah mereka berdua kita adu ilmu kepandaiannya. Apakah pendapat kalian? Bagus. Bagus, seru Kebo Bangah girang. Kepandaian apakah yang kau maksudkan? Nanti kuterangkan. Semua 3 syarat. Siapa di antara mereka berdua dapat memenangkan 3 syarat ujianku, akan kuresmikan menjadi calon menantuku. Bagus. Bagus. Seru Kebo Bangah lagi. Kau tahu sendiri, kemenakanku terluka. Tidaklah mungkin kau uji dengan mengadu ilmu kepalan. Sekiranya engkau memaksanya sebagai syarat utama, baiklah ditunda sebulan 2 bulan lagi. Tentang lukanya kemenakanmu, masakan aku tak tahu, sahut Adipati. Mendengar kata-kata Adipati Surengpati, Gagak Seta curiga. Pikirnya, Kebo Bangah ini adalah seorang berbisa yang kejam bengis dan licin. Dan Surengpati seorang siluman dalam arti kata sebenarnya. Dia banyak akalnya, melebihi manusia lumrah. HM. Kini dia mau main menguji segala. Kalau Sang Aji sampai harus diuji kepandaiannya mengenal ilmu sejarah, sastra, kebudayaannya, irama lagu dan tetek bengek, pastilah dia gagal. Masakan dia bisa mengatasi kepandaian anak Kebo Bangah? Nampaknya Surengpati berat sebelah. Baiklah aku mengambil caraku sendiri. Dan setelah memperoleh pikiran demikian, Gagak Seta terus saja tertawa terbahak-bahak. Kemudian berkata nyaring berwibawa. Saudara Surengpati, kita semua ini adalah keturunan tukang pukul dan mengadu kepalan. Apa perlu mengadu kepandaian semacam murid-murid sekolah? Ia berhenti mengesankan. Lalu menatap Kebo Bangah. Kau bandotan Kebo Bangah. Katamu, kemenakanmu lagi terluka. Bagus. Tapi kau sendiri sehat walafiat. Karena itu, marilah kita berdua bermain-main barang sebentar. Tanpa menunggu pertimbangan Kebo Bangah, Gagak Seta terus saja menyerang 3 kali sekaligus. Sudah barang tentu Kebo Bangah kaget setengah mati. Tetapi dia adalah seorang pendekar yang telah makan garam. Melihat serangan lawan, dengan gesit ia mengelak. Gagak Seta segera meletakkan tongkatnya di atas tanah. Kemudian menyerang lagi sambil membentak, Kebo Bangah. Balaslah. 3 jurus ia menyerang dengan 1 kali gerak. Kebo Bangah mundur sambil mengelak, ia enggan menangkis atau membalas menyerang. Dalam hatinya, ia enggan bertempur melawan musuh lamanya itu. Tetapi karena terus-menerus diserang sampai 7 kali berturut-turut, tak dikehendaki sendiri tangannya mulai menangkis 7 kali dan membalas menyerang 7 kali pula. Bagus, seru Adipati Surengpati gembira. Ia tahu akibatnya, apabila 2 orang tokoh sakti itu sampai mengadu kepandaian. Namun ia tak sudi melerai atau menengahi. Malahan ia mengharapkan mereka berdua bertempur mengadu kesaktian. Maklumlah, 20 tahun berselang ia pernah menyaksikan ilmu kepandaian mereka. Kini, ilmu kepandaiannya pasti sudah jauh majunya. Bagaimana kemajuan mereka itu, ingin sekali ia menyaksikan dan menilainya. Gagak Seta dan Kebo Bangah adalah 2 orang sakti pada zaman itu. Masing-masing mempunyai keunggulannya yang sama kuat dan sama tangguh. 20 tahun yang lalu, mereka pernah mengadu kesaktian. Kedua-duanya tiada yang kalah tiada yang menang. Kemudian mereka menekuni dan mendalami ilmunya masing-masing selama 20 tahun. Tujuan mereka hendak merebut kemenangan dengan mengalahkan ilmu lawannya. Maka kini, mereka saling bertemu kembali. Ilmu kepandaian mereka masing-masing jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Karena pertempuran mereka sebentar saja sudah berlangsung dengan cepat dan tepat meskipun baru memasuki babak gertakan belaka untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan. Sang Aji mencurahkan segenap perhatiannya.
Dilihatnya gerakan-gerakan mereka sangat lincah. Yang sangat menggirangkan hatinya ialah, bahwa jurus-jurus perubahannya seperti mirip ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi sesungguhnya adalah suatu gabungan intisari ilmu kepandaiannya sejati. Tiap jurusnya mengandung perhitungan-perhitungan tertentu. Ukurannya ialah apabila menghadapi lawan setangguh tokoh-tokoh sakti. Tiap gerakannya berdasarkan ilmu tenaga pancawara yang dahsyat tak terlawan. Kadang-kadang cepat gesit angin. Kadang-kadang lamban seperti tegak gunung. Maka tanpa disadari sendiri seluruh tubuhnya seperti gatal. Dengan cepat, kedua jago tua itu sudah bertempur melampaui 500 jurus. Masing-masing kagum dan mengagumi ilmu kepandaian lawan. Adipati Surengpati yang menonton ikut kagum pula. Tak terasa ia menghela napas dalam. Katanya di dalam hati, 20 tahun lamanya aku mengeram di sebuah pulau jauh dari daratan. Selama itu aku berusaha menekuni dan mendalami ilmuku agar di kemudian hari aku bisa menjago semua tokoh sakti. Tak tahunya ilmu kepandaian si bisa kebobangah dan si jembel gagak serta begini hebat. Sang Dewa Resi dan Titisari diam-diam ikut berlomba dan menjago-jagonya masing-masing. Sang Dewa Resi sudah barang tentu mengharapkan kemenangan pamannya. Sebaliknya, Titisari menjago gagak serta. Sebab pendekar sakti itu, kecuali menjadi gurunya adalah bintang penolongnya pula. Tapi baik Sang Dewa Resi maupun Titisari tak mengetahui tinggi rendahnya ilmu kepandaian mereka, sehingga tak tahu cara menilainya. Maklumlah, ilmu kepandaian mereka jauh berada di bawahnya. Suatu kali Titisari mengerling ke samping mencari kesan Sangaji. Ia heran, tatkala melihat pemuda itu bergerak-gerak seperti sedang menghafalkan jurus ilmu tempur. Kaki dan tangannya bergerak-gerak seperti sedang menari dan raut mukanya tegang luar biasa. Pemuda itu seperti terlibat dalam arus kegirangan. "Aji," seru Titisari perlahan. Sang Aji tak menyahut. Karena itu rasa herannya berubah menjadi rasa cemas. Dengan penuh perhatian ia mulai mengamat-amati. Ternyata Sang Aji benar-benar sedang mengingat-ingat suatu ilmu kepandaian tinggi. Gerak-geriknya sesuai benar dengan gerak-gerik kedua jago yang sedang bertempur itu. Dalam pada itu, setelah melampaui kurang lebih 700 jurus, gerak-gerik kedua jago itu jadi berubah. Mereka kini tidak bergerak selincah tadi. Tapi makin lama makin lamban. Kadang-kadang mereka bergerak ogah-ogahan. Kemudian menyerang dengan tiba-tiba setelah dipikirkan masak-masak. Anehnya, kadangkala setelah saling bergebrak mereka duduk bersila mengatur napas. Kemudian bangkit kembali dan menyerang dengan dahsyat. Kesannya kini berubah pula. Kala mendekati jurus ke-1000, mereka bertempur seolah-olah sedang bermain-main, tetapi wajahnya tegang luar biasa. Tak terasa matahari mulai menebarkan cahayanya di seluruh bumi. Angin pegunungan meniup sejuk menyegarkan jasmani. Adipati Surengpati berdiri tegak mengawasi pertempuran itu. Wajahnya ikut tegang juga. Dahinya berkerenyit seakan-akan sedang memecahkan suatu soal yang bukan mudah diselesaikan. Titisari mengamat-amati sikap ayahnya yang luar biasa itu. Selama hidupnya belum pernah ia melihat ayahnya bersikap setegang itu. Tak terasa ia melemparkan pandang kepada yang mengadu kesaktian. Mendadak saja ia melihat Sang Dewa Resi yang terkesan tenang luar biasa. Pemuda itu seolah-olah yakin benar bahwa pamannya akan memperoleh kemenangan mutlak. Maklumlah, ilmu kepandaiannya masih jauh berada di bawah ilmu kepandaian kedua tokoh tersebut, sehingga tak dapat memperoleh penilaian sebenarnya. Selagi Titisari merenungi Sang Dewa Resi, ia mendengar Sang Aji bersorak memuji. Sang Dewa Resi kaget. "Hai, bocah tolol. Kau tahu apa?" bentaknya mendengar Sang Aji bersorak memuji. "Lebih baik tutuplah mulutmu." Titisari memuja Sang Aji sebagai duanya. Meskipun kerap kali ia menyebutnya dengan istilah tolol, tapi ia tak rela pemuda pujaannya dipanggil si tolol oleh orang lain. Maka terus saja dia mendamprat. "Kau pun bukankah jauh lebih tolol dari dia? Coba kau mengerti tentang mereka? Nah, sumbatlah mulutmu. Kalau kau tak betah, enyahlah dari sini dan biarkan kami sendirian." Didamprat demikian, Sang Dewa Resi tak menjadi sakit hati. Malahan dia terus tertawa nyaring. Katanya memberi keterangan, "Nona, janganlah salah paham. Maksudku, anak itu bergerak-gerak begitu tolol. Umurnya masih muda belia. Bagaimana dia bisa mengetahui kepandaian pamanku? Haim, engkau bukan dia. Dan dia bukan engkau.
Bagaimana engkau mengetahui bahwa dia mengerti tentang ilmu kepandaian pamanmu, sahut Titisari cekatan. Selagi sang Dewa Resi dan Titisari berselisih, Adipati Surengpati terus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada kedua sahabatnya yang sedang bertempur mati-matian. Sama sekali ia tak menggubris perselisihan itu. Sangaji sendiri demikian juga. Dengan penuh perhatian ia mengamat-amati gerakan-gerakan Gagak Seta dan Kebo Bangah. Ternyata gerakan kedua tokoh sakti itu makin lama makin lambat. Kini mereka tak memukul langsung tetapi memukul-mukul udara yang berada di sekitarnya. Gagak Seta tiba-tiba menyentilkan tangan ke depan hidungnya. Dan buru-buru Kebo Bangah menangkis dengan mengibaskan tangan melintang udara. Setelah itu, mereka berjongkok dan berpikir keras. Sejenak kemudian, kedua-duanya bangkit sambil berseru dan pertempuran sengit terjadi lagi. "Bagus! Bagus!" teriak Sangaji gembira. Sesaat kemudian, Gagak Seta dan Kebo Bangah terpisah lagi. Kembali lagi mereka mengasah pikiran. Terang sudah, masing-masing telah mengenal ilmu simpanannya. Karena itu, tak berani mereka bertempur sembrono. Setiap kali akan bergerak, selalu dipikirkan dahulu masak-masak. 20 tahun yang lalu mereka bertempur seperti pagi hari itu. Masing-masing sibuk menduga-duga ilmu kepandaian lawannya. Kemudian mereka berpisah dan mengolah ilmu kepandaiannya lagi dengan diam-diam. Selama itu mereka tak pernah bertemu. Dengan demikian tak mengetahui pula sampai di mana tinggi rendahnya ilmu masing-masing. Kemajuan-kemajuan yang mereka peroleh dari hasil ketekunannya tak diketahuinya pula. Kini ternyata bahwa keadaan mereka samalah gelapnya seperti 20 tahun yang lalu. Masing-masing merasa kagum, was-was, hati-hati. Itulah sebabnya mereka terpaksa mengambil waktu terlalu panjang. Tatkala matahari telah sepenggalah tingginya, belum juga mereka memperoleh kepastian. Yang sangat beruntung dalam hal ini, ialah Sangaji. Pemuda ini telah mengantongi dasar-dasar ilmu sakti Kumayan Jati. Kemajuan yang diperolehnya adalah dari hasil ketekunannya sendiri. Kini ia dapat menyaksikan betapa gurunya menggunakan ilmu sakti tersebut. Sudah barang tentu ia memperoleh kemajuan sangat berharga. Kecuali itu, dengan tak sengaja ia mengantongi ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi yang terakhir. Meskipun belum mewujudkan ilmu Kiai Kasan Kesambi yang khas, tapi ilmu ciptaan itu meliputi sari-sari ilmu pendekar sakti yang utama. Jurus-jurusnya mengandung ungkapan-ungkapan tenaga sakti jasmaniah. Dan di luar dugaan, hampir mirip gerak-gerik ilmu Kebo Bangah. Pemuda itu tak mengetahui bahwa Kebo Bangah adalah lawan Kiai Kasan Kesambi yang utama. Karena itu ciptaan Kiai Kasan Kesambi ditujukan untuk memunahkan ilmu kepandaian pendekar tersebut. Dengan melihat gerak-gerik pendekar Kebo Bangah, diam-diam Sangaji telah memperoleh tambahan-tambahannya sebagai pelengkapnya. Kini ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi tidak hanya berjumlah 72 jurus, tapi sekaligus menjadi 325 jurus. Bisa dibayangkan betapa untung Sangaji menyaksikan perkelahian mereka itu. Titisari selama itu terus mengamat-amati gerak-gerik Sangaji dengan penuh keheranan. Pikirnya, baru 1 bulan aku berpisah. Tapi ilmunya begitu maju pesat. Apakah dia mendapat ilmu dari malaikat? Memperoleh pikiran demikian, diam-diam ia bersyukur dalam hati. Namun hatinya sangsi. Masakan di dunia ini pernah ada seorang bertemu dengan malaikat. Karena itu, hatinya yang tadi merasa bersyukur berubah menjadi was-was. Teringat akan daya saksi ilmu jago-jago tua ia khawatir Sangaji kena pengaruhnya, sehingga bergerak dengan tak sadar. Maka ia mendekati dengan hati-hati. Tatkala itu, Sangaji tengah menirukan gerakan Kebo Bangah. Getah Dewa Daru yang berada di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Inilah suatu kejadian yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Barangkali Gagak Seta pun tak pernah menyangka pula. Maklumlah, pemuda itu sendiri tak mengetahui bahwa ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi adalah lawan ilmu Kebo Bangah. Dengan sendirinya Kebo Bangah merupakan ilmu yang bertentangan. Oleh pertentangan sifat itu, sekaligus getah sakti Dewa Daru bergolak sangat hebat seperti peristiwa pertentangannya antara ilmu sakti Kumayan Jati dan ilmu sakti Bayu Sejati. Demikianlah pemuda itu berputar dan menyerang sambil berjongkok. Nampaknya gaya serangan itu lumrah belaka. Tapi sebenarnya telah diliputi tenaga tekanan getah sakti Dewa Daru. Maka, sewaktu tangan Titisari hendak meraihnya, tiba-tiba kena terpental ke udara. Dan kabur seperti layang-layang putus. Keruan saja Sangaji terkejut bukan kepalang.
Tanpa berpikir lagi, terus ia menjejak tanah dan melesat menyusul. Dengan menggunakan ilmu ajaran Wirapati, ia menangkap pinggang Titisari yang langsing menggiurkan. Kemudian dengan gaya indah, ia turun di atas batu seolah-olah berpeluk-pelukan. "Aji!" bisik gadis nakal itu, "cobalah berulang begitu. Senang aku kau pentalkan ke udara dan kau sambar pinggangku. Sewaktu kau peluk turun di atas batu, nyaman benar rasanya." Dengus sang Aji pendek. Terus saja berputar mengamat-amati kedua jago tua yang sedang bertempur makin seru. Dalam hatinya ia heran atas tenaganya sendiri yang tiba-tiba bisa melontarkan suatu arus. Sama sekali tak diketahui bahwa hal itu terjadi karena pergolakan getah sakti Dewa Daru yang kena ditarik dan dilontarkan jurus-jurus ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi karena dia sedang menirukan jurus ilmu Kebo Bangah yang justru menjadi lawannya utama. Dalam pada itu, di kalangan terjadi suatu perubahan. Kedua jago kini tidak lagi menggunakan kepalan dan tendangan. Mereka berdiri tegak dengan berdiam diri. Gagak Seta nampak menggurit-gurit suatu coret-coret di udara dan buru-buru Kebo Bangah berjongkok. Kemudian meniup-niup keras seolah-olah sedang membuyarkan coret-coret Gagak Seta. Melihat cara mereka bertempur, Titisari geli sampai tertawa. Sebaliknya, Sang Aji jadi gembira karena tiba-tiba saja teringatlah dia kepada Kiai Kasan Kesambi sewaktu menulis-nulis huruf tertentu di udara. Kini tahulah dia, bahwa ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi bukanlah suatu ilmu murahan. Buktinya, ilmu semacam demikian baru terlihat setelah kedua jago itu mengadu kepalan 2000 jurus lebih. "Aji, mereka lagi bermaksud apa?" bisik Titisari minta keterangan. "Aku pernah mengenal ilmu sakti demikian. Tapi bagaimana mestinya, tahulah aku," sahut Sang Aji setelah menimbang-bimbang sebentar. "Pernah aku menirukan dan menghafalkan jurus-jurus ilmu demikian, tatkala aku secara kebetulan melihat Eyang Guru mencoret-coret dengan jari di udara." Titisari mencoba mengerti. Mendadak saja ia melihat Kebo Bangah menyerudukkan kepalanya ke tanah. Kemudian bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan seperti santri lagi bertahlilan. Keruan saja. Penglihatan demikian bagi Titisari dianggapnya sangat lucu sampai ia tertawa-tawa geli sambil memekik. "Aji! Aji! Lihat!" Dia seperti babi lagi menggerogoti ketela. Waktu itu, Sang Dewa Resi telah agak lama mengamat-amati mereka berdua. Melihat betapa Titisari begitu mesra terhadap Sang Aji, hatinya seperti tergodok. Rasa cemburunya meledak tak tertahankan lagi. Kalau menuruti kata hati, ingin ia menerkam Sang Aji selagi anak muda itu lengah. Tapi waktu hendak bergerak, tulang rusuk dan dadanya sakit bukan kepalang. Dan tatkala mendengar, Titisari menyebut tingkah laku pamannya sebagai babi lagi menggerogoti ketela, hatinya panas sekali. Kini, tak sanggup lagi ia menguasai diri. Maka diam-diam ia menggenggam segebung jarum emas. Seperti diketahui, Sang Dewa Resi adalah seorang pendekar tak sembarangan. Sewaktu di Pendapa Kadipaten Pekalongan, Sang Aji pernah menyaksikan kepandaiannya menepuk sesuatu yang melayang senjata bidik amat ampuh. Kepandaian itu dilakukan dalam waktu hati bebas dari rasa segala. Tapi kini ia mengandung dendam maka bisa dibayangkan betapa akan hebat jadinya. Waktu itu, ia telah mengarahkan senjata bidiknya ke punggung Sang Aji yang tengah melihat pertempuran. Pemuda itu sama sekali tak mengira akan menghadapi bahaya. Dia sedang mengamat-amati gurunya melakukan perlawanan dengan ilmu sakti Kumayan Jati tingkat tinggi. Untunglah, Titisari tak begitu terpusat perhatiannya. Sama sekali tak pernah terpikir olehnya, bahwa Gagak Seta dan Kebo Bangah adalah dua orang sakti yang menempatkan tingkatan teratas pada zaman itu. Saat itu sedang menghadapi detik-detik yang menentukan dan membahayakan. Seumpama dia sadar akan hal itu, pastilah seluruh perhatiannya akan terpancar penuh-penuh. Tapi karena tak mengetahui, perhatiannya terbagi-bagi. Sewaktu matanya mengembara ke arah sana, secara kebetulan melihat gerak-gerik Sang Dewa Resi yang mencurigakan. Dasar otaknya cerdas dan berhati cerdik, seketika itu juga dapat menebak gejala-gejalanya. Terus saja ia menajamkan mata dan pendengaran. Dan apabila ia mendengar gerak tangan Sang Dewa Resi, cepat ia berkisar melindungi punggung Sang Aji. Terhadap Titisari, Sang Dewa Resi benar-benar tergila-gila. Jangan lagi bermaksud hendak melukai, sedangkan kata-kata dan sikapnya diatur demikian rupa agar tetap meresapkan kesan. Karena itu, begitu melihat Titisari berkisar melindungi punggung Sang Aji seakan-akan tidak disengaja, membuat Sang Dewa Resi membatalkan niatnya.
Tapi hal itu bukanlah berarti ia menggagalkan maksudnya sama sekali. Cepat ia berkisar ke kanan. Untuk herannya, ia melihat Titisari bergeser ke kanan juga. Apakah dia bermaksud melindungi anak tolol itu? Pikirnya menebak-nebak. Selagi ia mencoba bergeser ke kanan, Titisari pun bergeser lagi ke kanan, kini mendekati para dayang yang masih saja duduk setengah lumpuh kena perbawa tenaga sakti kedua jago kelas wahid pada zaman itu. Bagus. Jangan salahkan aku menghamburkan jarum emasku. Seumpama engkau terluka masakan paman tak dapat mengobati. Bukankah Adipati Surengpati menyetujui aku pula menjadi menantunya, damprat sang Dewa Resi dalam hati. Dan cepat-cepat ia bergeser ke kanan, kemudian ke kiri. Setelah itu kembali ke kanan dengan cepat dan dibarengi membidikan jarumnya. Seketika itu juga, di udara berkerede puluhan jarum emas mengarah punggung Sang Aji. Titisari terkesiap. Dasar ia anak seorang siluman, maka tanpa banyak pertimbangan lagi ia mendepak salah seorang dayang, sedangkan dirinya terus melesat ke samping. Maka tak ampun lagi, dayang yang bernasib malang itu kena hujan jarum emas majikannya sendiri. Sekali ia menjerit, kemudian roboh tak berkutik. Sang Aji terkejut mendengar jerit itu. Ia menoleh. Tiba-tiba melihat Titisari meloncat menyerang sang Dewa Resi. Titisari! Kembali, teriak Sang Aji. Anak muda itu mengenal bahaya. Dua jago yang sedang bertarung, kala itu mulai melontarkan arus tenaga dahsyat. Dan Titisari yang belum mengetahui corak ilmu saktinya, dengan berani melintasi tanpa bersiaga, waktu itu, ia melintasi arus tenaga Kebo Bangah yang sedang menyerang Gagak Seta. Gugup, Adipati Surengpati berteriak. Saudara Kebo Bangah, kasihanilah anakku. Sang Aji sendiri terus saja melompat menyusul. Ia sadar akan bahaya. Karena itu dia bersiaga menghadapi kemungkinan tatkala bergerak menyusul kekasihnya. Kesudahannya hebat bukan main. Tiba-tiba saja, Sang Aji merasa kena dorong suatu arus dahsyat bagaikan gelombang pasang. Tanpa berpikir panjang lagi, terus ia memukul dengan salah satu jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Dengan jurus itu, ia bermaksud menolak tenaga sakti Kebo Bangah. Sudah barang tentu, mau tak mau ia harus mengadu tenaga. Sekiranya ia menghadapi tokoh sakti semacam Lumbung Amisena atau Sang Dewa Resi, cukuplah tenaga bendungannya untuk melawan tenaga lawan. Tapi kali ini, dia terpaksa menghadapi Kebo Bangah, seorang pendekar sakti kelas utama pada zaman itu. Keruan saja, pertahanannya gugur, ia kena terlontar terbalik di udara. Meskipun demikian, masih sempat ia melemparkan Titisari ke samping. Kemudian dengan berjumpalitan ia turun ke tanah dan cepat-cepat bersiaga lagi menghadapi serangan ulangan. Benar saja. Kebo Bangah heran, melihat pemuda itu bisa menandingi serangan tenaganya tanpa menanggung luka parah. Bahkan pemuda itu, terus saja berdiri tegak di tanah seakan-akan lagi menantang. Sudah barang tentu, ia merasa tertusuk kehormatannya. Cepat ia hendak melepaskan serangannya lagi. Hanya belum dilontarkan, Gagak Seta dan Adipati Surengpati berkelebat menghalang di depannya. Ladalah. Sungguh malu. Benar-benar aku tak sempat menarik seranganku kembali. Apakah Nona Titisari terluka? Teriak Kebo Bangah. Sebenarnya Titisari kaget setengah mati, menghadapi saat-saat genting yang tak disadari sebelumnya. Tapi begitu mendengar pertanyaan Kebo Bangah yang terdengar minta maaf, ia memaksa diri tersenyum lebar. Ayahku berada di sini, masakan engkau dapat melukai aku? Tetapi Adipati Surengpati sendiri, sesungguhnya bercemas. Cepat ia menghampiri putrinya dan memeriksa denyut jantung dan pergelangan tangan. Apakah engkau merasakan sesuatu yang kurang beres dalam tubuhmu? Tanyanya agak gugup. Coba tariklah napas dan salurkan jalan darahmu. Titisari menurut. Segera ia menarik napas dan menyalurkan jalan darahnya. Ia tak merasakan sesuatu. Maka ia lantas saja tertawa riang sambil menggelengkan kepala. Melihat sikap Titisari, Adipati Surengpati heran dan ingin memperoleh keterangan sebab musababnya. Tetapi hatinya tenteram. Rasa cemasnya hilang. Katanya menasehati, kedua pamanmu lagi berlatih mengadu kepandaian. Engkau jangan bertingkah tak keruan macam. Ilmu sakti pamanmu Kebo Bangah bernama Kalalodra. Kecuali hebat tenaganya, dibarengi ilmu mantram Aji Gineng. Dahsyatnya bagai gugurnya sebuah gunung. Andai kata dia tak sayang padamu, masakan nyawamu masih menancap dalam tubuhmu.
Coba lihat belakangmu. Titisari memutar tubuh dan ia terperanjat. Ternyata sebuah batu raksasa yang berada di belakangnya, hancur berantakan seperti kena tumbuk bukit besi. Andai kata ia tadi kena telak, teranglah sudah bahwa dirinya yang terdiri dari daging dan darah akan hancur berantakan. Bersambung ke bab 85. Hatiannya akan terpancar penuh-penuh. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.